杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa ada misteri dalam pola ini. Jika dia memahaminya dengan cermat, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa. Pasangan itu, seorang pria dan seorang wanita yang mahir dalam teknik budidaya ganda. Pastilah Kaisar Naga dan Ratu Ponik dari Istana Naga Ponik. Saudara kembar itu pastilah dua master pavilion kembar pada saat itu. Dan jika Yang Ke menebak dengan benar, wanita yang mengenakan pakaian putih bersih di Gunung Es pastilah senior dari Sekte Es. Ketika sekte ini adalah sekte teratas di era itu, dan mereka yang bertarung melawan Dewa Iblis Besar adalah orang-orang terkuat pada saat itu. Tetapi Dewa Iblis Besar tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, dan selalu memenangkan setiap pertempuran. Sekarang, pemandangan yang melewati mata Yang Ke seperti aliran air, membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di posisi Dewa Setan Besar. Menatap semua makhluk hidup di dunia yang cuaca sangat dingin dari atas. Hanya butuh beberapa dekade bagi Dewa Iblis Besar untuk menetapkan posisinya sebagai orang nomor 1 di dunia sepanjang zaman. Dia memulai perjalanan ke bintang-bintang untuk menjelajahi misteri yang lebih tinggi dan lebih banyak rahasia seni bela diri. Sampai akhirnya tidak ada kabar darinya. Rumor mengatakan bahwa dia meninggal secara tidak sengaja dalam perjalanan menuju bintang. Tuan Suci Yang, teriakan Zhang Yuan terdengar di telinganya, sehingga Yang Ke terkejut dan tiba-tiba sadar kembali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya dengan ekspresi aneh, dan dia tiba-tiba memahami pikirannya secara tidak sengaja tenggelam ke dalam pola aneh itu. Ada apa? Yang Ke bertanya. Ekspresi Yang Yuan tertegun dan dia menatap kosong ke mata Yang Ke. Dari mata itu dia melihat perasaan sedih. Tampaknya Yang Ke telah mengalami berlalunya ribuan tahun dan membiarkan pria itu berada di depan dari dia, pemuda yang belum terlalu tua ini, yang memiliki semacam akumulasi tahun-tahun yang telah melalui banyak perubahan hidup. Meng Wuya jelas menyadarinya juga dan alisnya berkerut. Namun perasaan sedih itu dengan cepat menghilang sampai pada titik di mana Zhang Yuan mengira itu adalah ilusinya dan berkata sambil tersenyum, "Kita sudah sampai, maka kita harus bekerja sama dengan Tuan Suci Yang." Yang Ke melihat ke depan dan menemukan bahwa sudah ada seseorang di depannya. Itu adalah jalan buntu dan tembok tebal menghalangi jalan semua orang. Di dinding ada cekungan, persegi dan sangat datar. Semua orang memandangnya dengan penuh semangat. Yang Ke mengerti dan sambil berpikir kemudian dia mengeluarkan buku hitam tanpa kata. Dalam sekejap, mata Zhang Yuan dan 4 jenderal iblis menjadi sangat panas. Jangan punya niat jahat. Jika kita mulai bertarung di sini, tidak ada di antara kalian yang bisa hidup dengan baik. Jelas, ruang ini terlalu kecil. Begitu banyak orang kuat di alam suci. Jika mereka bertarung di sini, satu-satunya hasil adalah kedua belah pihak akan menderita kerugian. Yang Yuan tertawa datar dan berkata, "Saudara Meng terlalu waspada. Bukankah saya tidak punya niat mencuri harta seseorang? Saya tidak yakin. Itu buku ajaib. Siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan?" Meng Wuya mendengus dingin. Dia mendekat ke Yang Ke dan memberi isyarat. "Lakukan saja, saya akan mengawasi mereka." Yang Ke mengangguk dan perlahan mencetak buku ajaib di tangannya ke dalam lubang. Pada awalnya,
Di koridor yang sepi, nafas semua orang tiba-tiba terhenti, dan mata mereka semua memandang buku ajaib seperti belalang, dengan ekspresi antisipasi dan kegembiraan. Saat jarak semakin dekat, Yangke merasakan buku ajaib misterius di tangannya sedikit bergetar, dan terdengar suara mendengung. Segera buku ajaib itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan melesat langsung ke dalam lubang. Lubang persegi terisi dalam sekejap, dan saat berikutnya seluruh dunia berdengung, dan terdengar suara keras yang membuat kerikil terus berjatuhan di atas kepala semua orang, sehingga membuat orang tanpa sadar memiliki ilusi bahwa tahap akhir akan segera tiba. Ekspresi semua orang berubah dan mereka diam-diam berjaga-jaga, tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan suara berderak, dinding tebal di depan tiba-tiba membuat celah, dan cahaya putih menyilaukan muncul dari sana. Pada saat yang sama, daya tarik yang besar dan tak tertahankan datang dari celah tersebut. Bahkan sosok sekuat Zhang Yuan dan Meng Huya tidak berdaya di depan kekuatan ini. Dengan teriakan aneh, semua orang tertelan oleh retakan dan menghilang, seolah-olah seperti ditelan binatang buas. Saat berikutnya, di dunia putih yang luas, banyak penguasa ras iblis, Yangke, Meng Huya, dan lainnya muncul satu persatu. Nah, di mana buku ajaib Anda? Meng Huya hanya memeriksa situasinya sendiri dan dengan cepat bertanya pada Yangke. Yangke merutkan kening dan merasakannya dan berkata dengan lembut, "Kembali." Saat ditelan oleh retakan, buku ajaib yang digunakan untuk membuka batasan kembali ke tubuh Yangke. Itu bagus. Meng Huya mengangguk. Apa ini? Di sana, Meng Ji tiba-tiba berteriak, nadanya bercampur kegembiraan dan ketidakpercayaan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Mengikuti tatapannya, mata semua orang menyusut dan mereka semua tercengang. Karena di depan semua orang ada sebuah kapal besar. Hanya saja kapal ini sudah terparkir di sini entah sudah berapa tahun. Sudah lama bobrok dan masih banyak bekas perang di kapal tersebut. Yang membuat orang merasa sangat aneh adalah kapal tersebut tidak memiliki tiang kapal dan tidak ada tanda-tanda kapal tersebut terendam air. Namun suasananya sunyi menyebar dari kapal yang rusak ini, membuat orang merasakan usianya. Yangke meliriknya, melepaskan pikiran spiritualnya dan terkejut saat menemukan bahwa bahan yang digunakan di kapal besar ini semuanya berkualitas tinggi. Lambung kapal yang compang-camping terpancar aura harta suci, sehingga Yangke tampak aneh dan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Berapa biaya material untuk membuat kapal sebesar itu? Bahan-bahan ini cukup untuk membuat ratusan harta rahasia tingkat suci. Apakah ini rahasia yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis? Yang Yuan sepertinya tidak bisa menerimanya dan bergumam pada diri sendiri. Dengan ekspresi kekecewaan yang kuat di matanya, dia telah berspekulasi berkali-kali tentang apa yang akan terjadi di sini. Dia pernah membayangkan bahwa metode budidaya Dewa Setan Besar akan ditinggalkan di sini. Dan ada segala macam kekuatan magis dari Dewa Setan Besar di sini. Dan akan ada sesuatu di sini yang bisa membawa budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli apa yang tersisa di sini, dia menantikannya. Jadi dia menurunkan statusnya dan berteman dengan Yangke, berharap menggunakan buku ajaib di tangannya untuk membuka batasan. Tetapi ketika dia benar-benar datang ke sini dan membuka batasan yang tidak bisa dibuka oleh Raja Iblis sebelumnya, dia menemukan bahwa situasi di sini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Karena itu hanya kapal yang rusak. Meskipun kapal rusak ini memancarkan aura harta suci, apa tujuannya? Jika hanya untuk pergi ke laut. Kekuatan Zhang Yuan adalah yang terbaik dan tidak perlu menggunakan kapal untuk melaut. Jadi dia tidak bisa menerimanya. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah semua yang ada di sini adalah lelucon yang dimainkan oleh Dewa Iblis besar pada generasi mendatang. Sepertinya hanya ada satu kapal rusak seperti ini di sini. Meng Huya tersenyum.
dengan ekspresi sombong di wajahnya, sehingga itu membuat Yang Yuan semakin kecewa dan tidak bahagia. Bahkan dia berharap Yang Yuan kecewa sampai mati. Seharusnya tidak begitu. Yang Ke bertahan kening. Bagaimana mungkin di dunia aneh itu, jiwa terbelah Dewa Iblis besar dengan jelas mengatakan bahwa selama dia pergi ke kota iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka rahasianya. Dia meninggalkan batasan ribuan tahun dan ketika tiba waktunya untuk mencari tahu, dia menemukan bahwa segala sesuatunya agak berbeda dari yang dia prediksi. Sehingga Yang Ke juga sedikit kecewa. Karena dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat kapal rusak ini. Ketika pikiran spiritualnya dilepaskan, tidak ada apapun di sini kecuali kapal yang rusak. Rajanya tersembunyi di kapal itu. Temukan untuk saya. Yang Yuan sepertinya sudah pulih, melambaikan tangannya dan berteriak. Segera keempat jenderal iblis itu saling memandang dan bergegas menuju kapal yang rusak. Biarkan saya melihatnya juga. Meng Huya terkekeh aneh. Saat sosoknya bergoyang, dia mengikuti empat jenderal iblis dan bergegas menuju kapal yang rusak itu. Namun Yang Ke menggelengkan kepalanya dan tidak ikut bersenang-senang. Dalam sekejap mata, empat jenderal iblis dan Meng Huya bergegas ke depan kapal besar dan hendak menginjakkan kaki di kapal. Namun pada saat ini, roh jahat yang kuat dan besar tiba-tiba meletus dari bagian tertentu kapal. Keempat jenderal iblis hanya merasakan kekuatan dorongan datang ke arah mereka, dan mereka semua mundur dengan teriakan aneh. Bahkan Meng Huya kecewa, berguling beberapa kali di udara dan mendarat di samping Yang Ke, dan sangat ketakutan. Karena di kapal rusak, energi gelap seperti tinta tebal tiba-tiba muncul. Energi itu setebal materi, melayang di udara terus berubah dan menggeliat. Aura Dewa Iblis besar, teriak Yang Ke dengan ekspresi kewaspadaan yang kuat di wajahnya. Apakah itu aura Dewa Iblis? Seru Yang Yuan, matanya dipenuhi dengan antusiasme, dan kemudian dia tertawa keras. Saya tahu bahwa tidak mungkin hanya ada kapal yang rusak di sini. Dengan mata membara, dia berharap menemukan sesuatu darinya. Selama dia bisa menemukan sesuatu dengan santai, akan bermanfaat baginya untuk masuk. Merasakan tirani dan tekanan aura yang melonjak, semua orang bersiap. Setelah beberapa saat, energi hitam yang menggeliat berubah menjadi siluet manusia. Meski sangat kabur, Yang Ke masih bisa melihat gambar Dewa Iblis besar dari garis luarnya. Sosok itu hanya berhenti di udara, lalu bergegas menuju semua orang. Saat mendekat, kekuatan semua orang sepertinya terkurung, tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan ngeri, mereka menyaksikan tanpa daya saat benda itu melewati tubuh mereka, meledak dan menghilang ke dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, semua orang merasa ada sesuatu yang ekstra dalam pikiran mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata untuk menyelidikinya. Di ruang putih yang luas, sekelompok orang berdiri diam. Semua orang dengan hati-hati memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh bayangan hitam yang melewati tubuh mereka. Dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi berwarna. Hal yang sama juga terjadi pada Yang Ke. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh jiwanya sepertinya tidak lagi berada di lautan kesadaran, tetapi sampai di langit berbintang yang luas. Bagaimanapun, ada bintang di sekeliling dan tidak ada kehampaan di bawah kakinya. Di sana, ada pria kuat dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya yang terbang cepat di langit berbintang. Matanya tegas, tubuhnya kuat, ekspresinya tidak marah dan mengintimidasi. Dia tidak menggunakan harta rahasia apapun untuk melindunginya, dan dia tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya, hanya mengandalkan pertahanan fisik. Dia berkeliaran dengan santai di langit berbintang, dan itu adalah Dewa Iblis besar. Hati Yang Ke terkejut, dan dia tiba-tiba mengerti informasi apa yang ditanam bayangan hitam ke dalam kesadarannya. Ini jelas merupakan pengalaman Dewa Iblis besar menjelajahi bintang-bintang. Tokoh legendaris generasi itu mewariskan semua hal yang mereka temui di bintang-bintang di sini untuk generasi mendatang. Dan Yang Ke
hanyalah orang luar sekarang. Dia hanya bisa menonton semua yang dia temui dengan tenang dan tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Karena dia juga yakin, yang lain juga mengalaminya. Yang Ke segera mulai memperhatikan dengan serius, karena tidak ingin ketinggalan detail apapun. Pemandangan ini dapat dihubungkan dengan pola di koridor. Setelah bertahun-tahun kesepian, Dewa Iblis Besar akhirnya memulai perjalanan untuk menjelajahi bintang-bintang. Ia tidak memiliki tujuan, seperti daun yang berguguran. Berkibar tertiup angin di langit berbintang yang luas. Dia menghadapi badai bintang dan berhasil melewatinya tanpa cedera. Dia menemui lautan meteorit, duduk bersila di atas meteorit dan membiarkan meteorit membawanya melewati langit berbintang. Dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, sampai Dewa Iblis Besar yang duduk di laut meteorit tiba-tiba membuka matanya dan melihat kosong ke satu arah. Mengikuti tatapannya, mata Yang Ke menyipit, karena dia melihat sebuah kapal besar berlayar di langit berbintang, dan kapal itu pada dasarnya sama dengan kapal yang rusak yang dia lihat di Istana Iblis. Mata Dewa Iblis Besar menjadi energik, dan setelah kapal besar itu pergi, dia mengikuti di belakang kapal besar itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Niat awalnya adalah membiarkan kapal besar ini membawanya ke dunia yang lebih ajaib, di mana dia bisa mengejar seni bela diri yang lebih tinggi. Tapi yang mengejutkan Dewa Iblis Besar adalah, sepertinya ada yang tidak beres dengan kapal luar angkasa ini, dan sepertinya tersesat di langit berbintang. Dewa Iblis Besar telah mengikutinya selama beberapa tahun, tetapi tidak memperoleh apapun, dan masih berkeliaran di langit berbintang. Hingga suatu hari, kapal luar angkasa tersebut sepertinya telah menemukan sesuatu dan tiba-tiba berubah arah dan menuju ke sebuah bintang. Setelah mengikuti kapal luar angkasa ke bintang ini, Dewa Iblis Besar tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah benua Tongsuan yang dia tinggalkan. Setelah berkeliaran di langit berbintang entah berapa tahun, mengikuti kapal luar angkasa ini, Dewa Iblis Besar kembali ke tempat dia pergi. Kemudian kapal besar itu berlabuh di suatu tempat di wilayah iblis. Dari kapal besar itu, banyak pengunjung dari luar bintang yang turun, memiliki sepasang mata yang indah. Mereka memiliki telinga yang panjang, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berbeda dengan manusia. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan paling rendah berada di alam transenden. Beberapa orang kuat bahkan telah melampaui level alam suci. Segera setelah mereka muncul, seluruh wilayah iblis berada dalam kobaran api perang. Jenderal Iblis datang untuk menghentikan mereka, tetapi Jenderal Iblis yang telah mencapai puncak alam suci tingkat ketiga sama lemahnya dengan semut di depan makhluk luar ini. Mereka dipukuli oleh seorang pria bermata hijau. Kemudian prajurit itu membunuhnya dengan santai tanpa meninggalkan tulang. Di puncak yang tinggi, prajurit yang kuat ini berdiri di puncak, menghadap ke benua Tongsuan, menunjukkan kekuatannya, dan mereka bersemangat tinggi. Mereka merasa bahwa mereka dapat memperbudak dunia yang lemah ini dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, Dewa Iblis Besar juga melakukan bagiannya, dan memimpin seluruh ras iblis untuk melawan mereka. Adegan perubahan, dan di medan perang yang sama tragisnya dengan api penyucian surah. Tubuh emas Dewa Iblis Besar bermandikan darah, membunuh musuh satu demi satu, meninggalkan daging dan darah mereka berterbangan kemana-mana. Di medan perang itu ada darah dan tumpukan mayat, dan klan iblis kuno dengan pola iblis di wajah mereka, dan mereka mengikuti Dewa Iblis Besar sampai mati, menggunakan tubuh dan nyawa mereka untuk memblokir serangan Dewa Iblis Besar berulang kali. Ada Kaisar Naga dan Ratu Ponik dari Istana Naga dan Ponik. Dan pasangan itu bergabung untuk melawan klan tulang yang kuat. Namun naga serta burung Ponik tampak membawa keberuntungan. Ada juga banyak orang kuat dari Sekte Es. Begitu mereka mengambil tindakan, kepingan salju berjatuhan dan 3.000 daratan membeku. Ada 2 master pavilion dari pavilion kembar yang menggunakan energi yang sama untuk melakukan keterampilan magis menghubungkan cabang.
dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ada juga master besar dari klan iblis yang penuh dengan aura iblis. Dalam pertempuran ini, semua pengunjung luar terbunuh dan tidak ada yang selamat. Tanah ditutupi dengan mayat, Ratu Naga dan Ponik hilang, dan keberadaan dua master pavilion kembar juga tidak diketahui. Beberapa penguasa besar klan iblis terbaring mati di tempat korban jiwa. Meskipun Dewa Iblis besar terluka parah, tapi dia masih hidup. Dalam beberapa dekade berikutnya, Dewa Iblis besar menyeret tubuhnya yang rusak ke seluruh benua Tongsuan, menggunakan kekuatannya untuk membuka terowongan kosong yang tersebar di setiap sudut benua, untuk membangun formasi yang mengejutkan. Kemudian dia menyegel seluruh benua Tongsuan, membuat benua Tongsuan memudar dari pandangan langit berbintang, sehingga pengunjung luar yang mungkin datang ke sini tidak dapat lagi menemukan lokasi benua Tongsuan. Pada saat yang sama, Dewa Iblis besar juga meninggalkan jiwa terbelahnya di tengah formasi besar, menjaganya agar tidak ada yang bisa mendekatinya selama ribuan tahun. Lalu dia menyegel klan iblis kuno, sehingga mereka tidak pernah terdengar lagi. Di dunia putih yang luas itu, semua orang perlahan membuka mata mereka. Ekspresi setiap orang sangat rumit dan beberapa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat, sehingga suasananya tampak mencekam dan membosankan. Saat mereka bangun, energi gelap yang awalnya mengalir ke tubuh mereka meluap dan bergegas menuju Yangke, membekas ke dalam tubuhnya dan menghilang. Tubuh Yangke tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi ganas, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang parah. Dahinya berkerut dan pakaiannya langsung basah kuyup. "Tuanku!" Lirong tidak mau mencerna informasi yang baru saja dia dapatkan dan dengan cepat melihat ke arah Yangke. Semua orang sudah bangun, tetapi Yangke masih memejamkan mata dan energi hitam legam tadi membuat Lirong sangat khawatir. "Jangan ganggu dia." Meng Buya tiba-tiba menghentikannya dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan terkejut. Dia sepertinya mendapat sesuatu yang lain. "Dewa Iblis, sedikit tidak adil." Yang Yuan memandang Yangke dengan iri. Energi gelap yang baru saja mengalir ke tubuh semua orang, meskipun membawa ingatan Dewa Iblis besar, juga merupakan energi yang sangat besar. Jika energi ini dapat dimurnikan dan diserap, Yang Yuan yakin kekuatannya akan meningkat pesat. Sayangnya, energi itu terbang menjauh dari tubuhnya lagi, sehingga memungkinkan Yangke mengambil keuntungan. Oleh karena itu, Zhang Yuan mengutuk dalam hatinya. "Kalian, menjauhlah!" Meng Buya memandang Zhang Yuan dengan ekspresi tidak senang, takut dia akan mengganggu Yangke pada saat kritis ini. Yang Yuan tersenyum pahit. "Saudara Meng, setelah melihat apa yang terjadi barusan, menurut Anda, apakah saya akan melakukan sesuatu padanya lagi?" "Saya tidak tahu, karena saya tidak mempercayai Anda." Meng Buya tetap tidak bergeming. "Oke, saya akan menjauh." Zhang Yuan tidak punya pilihan selain berjalan jauh bersama 4 jenderal iblis dan memperhatikan situasi di sini. Namun rasa sakit Yangke tampaknya menjadi semakin intens dan tubuh agung itu bergetar dan otot-ototnya tegang dan menggeliat yang membuat Lirong dan Han Pei sangat khawatir. Kapan esensi sejatinya menjadi energi suci? Meng Buya tiba-tiba bertanya dan dia memperhatikan beberapa jejak nafas esensi sejati yang keluar dari tubuh Yangke. "Beberapa bulan yang lalu ketika kami pergi ke pavilion Lingzhou," jawab Lirong. "Beberapa bulan? Tidak secepat itu kan?" Ekspresi Meng Buya tidak yakin. Bagaimanapun situasi Yangke saat ini tampaknya merupakan tanda terobosan, tetapi dibutuhkan setidaknya beberapa tahun atau lebih bagi prajurit biasa untuk benar-benar menyelidiki misteri memasuki alam suci setelah mengalami transformasi esensi jati menjadi kesucian. Meskipun Yangke memiliki bakat yang bagus, tidak ada alasan untuk mengambil langkah ini dalam beberapa bulan. Jadi ini juga sungguh luar biasa. Tepat ketika dia curiga, jejak darah tiba-tiba menyelinap di bawah mata kiri Yangke. Darah mengalir seperti mutiara, bercampur dengan cahaya keemasan. "Apa yang terjadi?"
Meng Huya terkejut. Apakah sesuatu akan terjadi, Tuan Muda? Iblis tua juga menyatakan keprihatinannya. Namun Meng Huya tidak berkata apa-apa dan berkonsentrasi untuk memperhatikan situasi Yang Ke, karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti Yang Ke saat ini. Di lautan kesadaran Yang Ke, perubahan mendadak terjadi. Tepat setelah dia menyelidiki rahasia di balik penjelajahan dewa iblis besar di langit berbintang, gelombang energi tiba-tiba mengalir ke lautan kesadarannya. Seluruh lautan kesadaran diaduk oleh gelombang yang bergejolak. Dan pulau-pulau yang diubah dari teratai dewa hangat 6 warna yang mengambang di laut, seolah-olah bisa berbalik kapan saja. Yang Ke berusaha keras untuk menjaga ketenangan laut kesadaran, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali, karena energi itu seperti angin kencang dan kilat, mengoyak lautan kesadarannya dan membuatnya kesengsara. Mata iblis penghancur dunia yang melayang di atas lautan kesadaran mengirimkan daya tarik, menyerap semua energi yang masuk, dan segera seluruh lautan kesadaran menjadi gelap. Meskipun ini adalah wilayah Yang Ke, di sini dia adalah masternya. Dia dapat mengatur semuanya di sini dan mengubah pemandangan serta tata letaknya. Tetapi ketika mata iblis penghancur dunia menelan energi itu, Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas lautan kesadaran. Jiwa dan raganya seakan terjatuh ke dalam jurang maut, terjatuh selamanya tanpa akhir, yang membuatnya ketakutan. Di dalam kegelapan, hanya cahaya keemasan yang dipancarkan oleh mata iblis penghancur dunia yang menyilaukan. Jiwa dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan, memberinya perasaan tertelan yang menakutkan. Cahaya kemasan mata iblis penghancur dunia menahan semua energi jiwa. Energi jiwa orang kuat yang dibunuh oleh Yang Ke akan terlibat di sini, dan kemudian dimurnikan oleh cahaya keemasan. Dan itu tidak pernah menyakiti Yang Ke. Tapi kali ini berbeda. Yang Ke samar-samar merasa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia mungkin seperti orang-orang itu, di mana jiwa dan raganya dimurnikan, hanya menyisakan sedikit energi jiwa yang murni. Pada saat itu, Yang Ke seolah-olah tidak akan pernah ada, mengaum dan melawan. Yang Ke melihat seberkas cahaya 6 warna mekar samar-samar di kegelapan. Pikirannya terguncang dan tubuh rohnya dengan cepat lari ke arah itu. Sesaat kemudian, jiwa dan raganya menginjakkan kaki di pulau harta karun 6 warna. Di pulau harta karun 6 warna, serangga pemakan jiwa kecil dan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini. Setelah sekian lama diberi makan dan dibudidayakan, serangga pemakan jiwa ini tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Yang Ke mengabaikan mereka dan dengan gerakan pikirannya, pulau harta karun 6 warna memulihkan prototipenya dan berubah menjadi penampakan teratai dewa hangat. Kelopak bunga teratai perlahan menutup, membungkus jiwa dan tubuh roh Yang Ke. Cahaya kemasan bersinar dan cahaya yang dipancarkan oleh mata iblis penghancur dunia seperti matahari yang terik, menguapkan energi di laut kesadaran Yang Ke, menyebabkan laut kesadarannya mengering dengan cepat. Segera, rasa sakit yang tak terbayangkan tersampaikan dari lubuk jiwa yang terdalam. Yang Ke menggertakkan gigi dan menggunakan kekuatan teratai dewa hangat untuk terus mengisi kembali kekuatan laut kesadaran yang menghilang. Lambat laun, rasa sakitnya menjadi semakin lemah dan Yang Ke terkejut saat mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan mata iblis penghancur dunia, yang hanya dimiliki oleh dewa iblis besar. Sejak mendapatkan mata iblis penghancur dunia, Yang Ke telah berusaha memperbaikinya. Namun sayangnya, ia belum berhasil. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan pemurnian mata iblis penghancur dunia. Pada dasarnya, mata satu emas ini hanyalah benda asing yang ada di lautan kesadarannya, dan bukan sesuatu yang sebenarnya dia miliki. Dan ini benar-benar berbeda dari teratai dewa hangat 6 warna. Setelah mengalami serangkaian rasa sakit, dia benar-benar terhubung dengan mata iblis penghancur dunia. Kekuatan lautan kesadaran yang menguap menjadi jembatan antara dia dan mata iblis penghancur dunia.
menghubungkan dia dan mata iblis penghancur dunia, sehingga mata iblis penghancur dunia benar-benar mengenalinya. Setelah menyadari hal ini, Yangke tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mulai mengaktifkan kekuatan teratai Dewa Hangat tanpa hambatan, terus-menerus menghasilkan air laut baru di lautan kesadaran, yang kemudian diuapkan dan diserap oleh mata iblis penghancur dunia. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit di jiwa menjadi semakin ringan, berangsur-angsur menghilang, namun juga membuat Yangke merasa rileks dan bahagia. Pada saat tertentu, Yangke merasa mata iblis penghancur dunia benar-benar menjadi miliknya. Pada saat ini, mata iblis penghancur dunia yang melayang di udara meluncur turun dari langit seperti meteor dan langsung menghantam Yangke. Teratai Dewa Hangat 6 warna yang melilit Yangke membuka kelopaknya, dan Yangke menatap tanpa rasa takut ke mata iblis penghancur dunia yang menyerangnya, membiarkannya masuk ke dalam jiwa dan tubuh rohnya lalu menghilang. Kemudian, dunia tiba-tiba menjadi sedikit berbeda, dan kegembiraan halus muncul dari lubuk hati Yangke. Kemudian Yangke membuka matanya, namun rasa sakit menyebar ke mata kirinya, dan Meng Huya serta orang lain di sekitarnya memandangnya dengan prihatin dan gugup. "Yangke, apa yang terjadi?" Meng Huya bertanya dengan tergesa-gesa. Begitu kata-kata itu keluar, dia tiba-tiba membeku di tempat. Dengan ekspresi ngeri muncul di matanya, dan dia menunjuk ke arah Yangke dan berkata, "Mata kiri Anda." Karena mata kiri Yangke bukan lagi hitam dan putih seperti sebelumnya, tetapi pupil emas, sempit dan panjang. Pupil emasnya penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan matanya sangat acuh tak acuh. Seperti iblis besar yang pernah melihat Meng Huya menatap semua makhluk hidup dengan mata dingin. Samar-samar pusaran tak terlihat muncul dari pupil emas, dengan panik menarik jiwa Meng Huya, seolah melahap jiwanya dan membuatnya tidak stabil. Ekspresi penjaga toko Meng sangat berubah. Dia segera membuang muka dan berteriak, "Tutup mata kiri Anda!" Yangke terkejut, tetapi dengan cepat menyadari apa yang terjadi, dan mengulurkan tangan untuk menutupi rongga mata kirinya. Namun, ada rasa panas lembab di telapak tangannya, dan bau darah. Sampai saat ini, Li Rong Hanfei dan Dimo menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka dipenuhi ketakutan. "Tuan muda, apa yang terjadi dengan mata kiri Anda?" Iblis tua bertanya dengan suara gemetar. Jiwa budak tua itu hampir tersedot. "Mata iblis penghancur dunia adalah mata dewa iblis besar," kata Yang Zuan. Ada teriakan gila di sana, dan meskipun dia jauh, ketika dia melihat Yangke tadi, dia merasakan ketertarikan. Sama seperti saat dia menghadapi dewa iblis besar secara langsung. Tekanannya seperti gunung, bahkan keempat jenderal iblis semuanya menjadi pucat dan menatap Yangke dengan mata rumit. Bagaimanapun, dewa iblis besar memiliki berbagai kekuatan magis. Salah satunya yang dia kembangkan di mata kirinya, yaitu cahaya emas penghancur jiwa. Catatan klasik di bawah mata kiri dewa iblis besar dapat menembus semua ilusi di dunia dan menahan semua jiwa. Dan apa yang tidak pernah diharapkan Zhang Yuan adalah, setelah ribuan tahun, mata iblis penghancur dunia benar-benar bisa muncul kembali. Bahkan muncul kembali di tubuh manusia, sehingga hal ini membuatnya sangat kecewa. Dia tidak tahu betapa berbakatnya Yangke sehingga dia bisa seberuntung itu. "Saya ingin mundur sebentar." Yangke menutup matanya, menyeka darah yang mengalir dari matanya, dan berkata dengan tenang. Meng Huya mengangguk, mata emas itu terlalu berbahaya. Jika tidak, siapapun yang mendekati Yangke mungkin akan menderita. "Kalau begitu, Anda tinggal di sini dalam pengasingan. Ayo keluar dulu, kita bisa membicarakan hal lain setelah Anda keluar." Meng Huya memperingatkan dengan suara yang dalam, menoleh ke arah Yang Yuan. "Raja Iblis, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah Meng Huya selesai berbicara, Yangke kemudian menggunakan buku ajaib dan membuka pintu keluar, dan membiarkan orang lain pergi terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Yangke segera membenamkan dirinya dalam pikirannya, dan mulai mempelajari mata iblis penghancur dunia yang terintegrasi ke dalam dirinya.
Waktu berlalu dan 1 bulan kemudian, di Istana Iblis, Raja Iblis Zhang Yuan, 4 jenderal iblis, Meng Wuya, dan yang lainnya semuanya menunggu dengan cemas. Selama sebulan ini, Yang Ke tidak bisa keluar dari pengasingan dan mereka tidak melakukan apapun. Baru hari ini, mereka tiba-tiba menyadari kehadiran aura Yang Ke dan segera mengerti bahwa dia pasti telah meninggalkan pengasingan. Mereka bergegas ke sayap tempat tinggal Zhang Yuan dan menatap pintu masuk ruang rahasia. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki di koridor. Setelah beberapa saat, sosok Yang Ke muncul di bidang penglihatan semua orang. Semua orang memandang mata kiri Yang Ke dengan rasa takut yang masih ada dan tiba-tiba menemukan bahwa mata itu kembali normal dan menjadi hitam dan putih. Berhasil? Meng Wuya bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, Yang Ke mengangguk ringan. Butuh waktu 1 bulan baginya untuk akhirnya bisa kembali bebas menarik kembali dan melepaskan mata iblis penghancur dunia ini yang berisi kekuatan magis dewa iblis besar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Sekarang, Tuan Suci yang telah keluar dari pengasingan, mari kita bahas apa yang kita lihat sebelumnya. Zhang Yuan berkata dengan nada masam, tidak ingin membahas masalah mata iblis penghancur dunia secara mendalam, dan semua orang saling memandang dan mengangguk. Mereka telah menahan masalah ini selama sebulan, dan mereka tidak akan senang jika tidak membicarakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.